Cinta yang kuagungkan dalam sebuah perkawinan telah terkotori oleh seorang pria simpanan. Terus, kamu sudah begini? Saya telah menikah dengan seorang wanita bernama Yulia. Umur kami jauh berbeda. Benar suami kamu begitu, Jul? Iya. Halo guys, masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Kali ini kita akan membahas satu film drama dewasa tentang polemik perempuan yang haus akan kepuasan. Dalam sebulan ini, suaminya lagi nggak oke, Ren. Dalam situasi begitu kan, kesempatan buat dia. Umur kami jauh berbeda. Setelah 3 bulan kami menikah, saya menciptakan hal-hal yang romantis pada istri saya. Yang ingin saya tanyakan, dokter, bagaimana caranya kami mengubah posisi sehingga tidak bosan, tetapi tetap mencapai orgasme bersamaan? Itu yang diinginkan istri saya. Diceritakan Julia adalah istri muda yang baru dikawini seorang konglomerat berusia senja. Julia yang tidak mencintai lelaki yang menikahinya membuat hubungan rumah tangganya jauh dari kata harmonis. Ditambah masalah seksual yang dialami sang suami membuat dirinya semakin berontak mencari lelaki yang lebih muda dari suaminya. Terus, suami kamu gimana? Ingin tahu juga nih? Iya dong, kan kamu yang mulai. Sebenarnya, suami kamu dan suami saya nggak jauh-jauh banget bedanya. Roy, perkenalkan. Mereka juga anggota lama di fitness ini. Sasha. Julia. Satu ketika Julia diperkenalkan oleh teman-temannya, seorang instruktur senam yang bernama Roy. Lelaki muda dan perkasa di mata para tante-tante kesepian. Diketahui Roy sebenarnya sudah memiliki pacar yang bernama Atika. Hubungan mereka hasil perjodohan orang tua. Walaupun begitu, hubungan mereka sudah menginjak 2 tahun lamanya. Atika yang tengah disibukkan menyelesaikan skripsinya tidak mengetahui sepak terjang Roy di luar sana. Bukan tidak percaya, cuma saya tidak yakin laki-laki segagah kamu tidak memiliki pacar. Pacar? Halo sayang, selamat malam Pak. Maaf ya Pak kalau Mama agak terlambat pulang, karena Mama ada pertemuan arisan ibu-ibu fitness di puncak. Oke sayang, selamat tidur dan selamat bermimpi. Dah. Reni ya, lo percaya nggak sama gua? Soalnya tadi sore sepulang dari latihan fitness, gua dianterin sama mereka. Selanjutnya terserah Julia. Ya, tapi mungkin sehabis mengantar kamu, Julia langsung mengantar si Roy pulang. Benar suami kamu begitu, Jul? Iya. Ngantar kemana? Kamu kayak nggak tahu Julia aja. Soalnya Julia pernah cerita sama saya. Dalam sebulan ini, suaminya lagi nggak oke, Ren. Dalam situasi begitu kan, kesempatan buat dia. Tapi kamu suka kan sama si Roy? Ngaco kamu. Suka juga nggak apa-apa kok, Sas. Saya pernah mengikuti program latihan aerobik selama 2 tahun. Dari situ, saya banyak mengenal jenis aerobik. Saya juga suka sih. It's okay loh orangnya. Ren, udah dulu ya. Julia yang kesepian memanfaatkan gairah Roy sebagai lelaki perkasa yang menjadi rebutan para tante-tante yang haus akan kepuasan. Ayo lagi. Kenapa sih? Terus. Nah, Udah deh,
jangan dicembrutin. Ntar si Roy tambah GR dicembrutin. Masih banyak kok sas yang oke. Capek. Lu cowok sebenarnya oke juga. Kamu juga senang membaca buku semacam ini, Roy? Saya membacanya hanya sebagai landasan pengetahuan. Artinya dia tuh low profile. Dia nggak mau kalau wanita yang dicintainya terlalu merendahkan dia sebagai instruktur. Tapi sebenarnya dia itu pintar juga loh. Sebab ketika manusia melakukan hubungan intim, yang keluar dari dalam dirinya bukan sekedar pelampiasan nafsu. Wawasannya oke. Terus kamu sudah begini? Sudah. Saya terpancing oleh kata-katanya yang begitu romantis. Sentuhannya, belayan tangannya. Membuat saya terkungkung dari anatomi tubuhnya. Sehingga kami terkungkung dalam gairah. Saya memberikan cincin itu, bertanda cinta kita akan bersatu. Tapi bukan sekarang. Tapi, istri saya selalu kecewa, Pak Dokter. Bahkan dalam kegagalan itu, istri saya selalu menjauhkan diri. Yuk, Capek, Pak. itu yang membuat saya khawatir dan takut. Kalau istri saya tidak menginginkan saya lagi, Pak Dokter. Sementara Roy sendiri yang tidak pernah mendapatkan sentuhan dari Atika semakin intim dengan Julia yang hampir sama nasibnya. Sama-sama mendambakan sebuah kenikmatan dalam sebuah hubungan. Oke, saya pulang ya. Cium dulu dong. Bukan gue gak berkeinginan memberikannya. Roy, gue akan berikan segalanya setelah kita menikah. Oke? Hubungan terlarang Roy dan Julia semakin berkobar. Di saat itulah masing-masing kedua pasangan mereka saling menyimpan kecurigaan. Lo juga yang bikin gara-gara. Iya, tapi jangan marah-marah dong. Lu jangan punya pikiran negatif sama gue. Mungkin tuh cewek-cewek cuma mau kenalan doang sama gue. Yang namanya kerja sebagai instruktur, gue mesti ngelayanin kehendak mereka. Alah, memang itu yang lo harapkan, iya kan? Hingga satu ketika Atika berhasil memergoki Roy tengah melakukan adegan di luar nalar. Dari situlah awal hubungan mereka kandas. Kalau memang ini jalan terbaik buat kamu, kita putus. Julia? Julia? Demikian pula kecurigaan Pak Yordan, suami Julia. Ia kerap kali mendapati istrinya pulang tengah malam hingga pagi hari. Kecurigaannya semakin dipertegas dengan bukti-bukti transferan uang terhadap nasabah yang bernama Roy. Paginya. Pagi. Selamat pagi, Pak. Maaf ya, Pak. Mama pulang pagi nih. Halo, Pak Yordan. Yordan menyelidiki keberadaan skandal istrinya dengan menyewa beberapa bodyguard dan mencari tahu info hubungan istrinya lewat kedua teman Julia yaitu Reni dan Ica. Emangnya kenapa, Pak Yordan? Lagi marahan ya? Semula kami mengira bahwa Roy adalah laki-laki yang lembut dan baik pada kami. Sebagaimana lazimnya seorang guru terhadap muridnya. Tapi, saya dan Reni telah menaruh curiga. Pada saat Julia sering pulang bersama, selesai kami latihan. Kenapa kalian tidak memberitahukan langsung pada saya? Pada saat hubungan mereka semakin erat. Kami masih merasa khawatir, Pak Yordan. Jangan-jangan saya dan Sasha salah penafsiran. Tapi dengan bukti kwitansi bank dan surat pembelian emas itu, mungkin Pak Yordan sudah bisa mengartikannya sendiri. Tapi tolong ya Pak Yordan, agar suami saya tidak mengetahuinya. Iya loh Pak Yordan, nanti suami saya berbalik curiga pada saya. Cinta yang kuagungkan dalam sebuah perkawinan telah terkotori oleh seorang pria simpanan yang telah mencabik-cabik Saya harga mencintai diriku sebagai Roy. seorang suami. Maka kekotoran itu akan kubalas sebagai sampah yang tidak ada artinya bagi seorang pemulung.
Yordan dan sang bodyguard menggerebek tempat di mana Roy tinggal, menculik keduanya yang tengah melakukan indahoy asoy. Sesuai rencana, Yordan menyuruh anak buahnya Cinta yang kuagungkan dalam sebuah perkawinan telah ternodai oleh seorang pria simpanan. Saya mencintaimu, Roy. Saya juga merasakan bahwa kau menikahi saya hanya kepura-puraan. Sudah 3 bulan rasanya kita menikah. Saya menanti cinta dan kasih dari seorang wanita yang telah resmi menjadi istri saya. Yuk, Capek, Pak. dapatkah kau bayangkan bagaimana perasaan saya pada waktu itu? Yordan yang mendapati istrinya selingkuh merasakan sakit yang luar biasa. Telah dihianati oleh istri yang sangat ia cintai. Apakah kamu dan saya sudah sanggup menanggung resikonya yang merasa terpanggil untuk bercinta sebagai pria yang dicintai? Film diakhiri dengan sebuah penyesalan dari seorang lelaki yang selama ini selalu mengabaikan arti sebuah kesetiaan. Roy yang sudah cacat harus menjalani masa depannya yang suram, hingga menyaksikan sosok perempuan yang selama ini mencintainya kini berpaling dengan lelaki lain yang lebih mencintainya. Pria Simpanan atau Gigolo adalah film Indonesia yang diproduksi di tahun 1997 yang disutradarai oleh Walmer Sihotang. Pemeran utama dalam film ini adalah Meggy Megawati, Indah Febrisa, Andre Bezeng, dan kawan-kawan. Film ini termasuk dalam salah satu fenomena pornografi di Indonesia di dekade 1990-an. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton full streamingnya karena di sini kita hanya mereview saja. Oke? Bangkitkan harapan lewat hidup yang mengagumkan. Hiduplah bagai bintang beralih, walau sekejap tapi indah. Kami kagum dengan gerakan-gerakan yang kamu ajarkan, Roy. Terima kasih. Sasha. Roy. Julia. Ayo lagi. Kenapa sih? Terus. Nah, Udah deh, jangan dicembrutin. Ntar si Roy tambah GR dicembrutin. Masih banyak kok Sas yang oke. Capek. Lu cowok sebenarnya oke juga. Kamu juga senang membaca buku semacam ini, Roy? saya membacanya hanya sebagai landasan pengetahuan. Artinya dia tuh low profile. Dia nggak mau kalau wanita yang dicintainya terlalu merendahkan dia sebagai instruktur. Tapi sebenarnya dia itu pintar juga loh. Sebab ketika manusia melakukan hubungan intim, yang keluar dari dalam dirinya bukan sekedar pelampiasan nafsu,